Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur rahmatullah, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah menciptakan kita. Alhamdulillah masih memberikan kita hidup dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian mari kita sampaikan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dirahmati Allah, siang ini kita baca ayat Allah surah Al-Furqan, surat ke-25, dimulai dari ayat ke-63. Dan mungkin ayat, karena terbatasnya waktu, mungkin kita baca satu ayat ini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang bila berjalan di muka bumi mereka rendah hati atau tawadhu. Artinya Bapak Ibu, yang dikatakan hamba Allah itu adalah orang yang hidup dengan rendah hati. Rendah hati tentunya tidak sama dengan rendah diri. Rendah hati itu lawannya adalah tidak sombong. Lawannya sombong. Jadi kalau dia rendah hati artinya dia tidak sombong. Dan sombong itu didefinisikan oleh Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran, batarul haq. Kemudian wa ghamtun nas, dan menganggap enteng orang lain. Ada beberapa perilaku yang mungkin sekilas kelihatannya orang rendah hati, tapi bisa jadi itu adalah bahagian dari kesombongan. Dia tiap sebentar update status di medianya. Tiba-tiba dia update status indahnya tahajud. Berarti dia sedang mengabarkan kepada dunia bahwa dia baru saja sholat tahajud. Tidak lama statusnya rubah lagi. Alhamdulillah sudah 3 juz. Nah, itu artinya dia sedang mengabarkan kepada dunia bahwa dia baru saja baca Quran sudah sampai 3 juz. Kalau sekedar itu saja menginformasikan, ya mudah-mudahan tidak menjadi ujub. Tapi ada perilaku pengalaman guru saya membimbing jemaah umroh. Begitu sampai di Madinah, si ibu bertemu ketika ngobrol sama pembimbingnya, Pak Ustadz, alhamdulillah selama di Madinah sudah khatam 1 kali.
Ya alhamdulillah Bu. Begitu sampai di Mekah, ketemu lagi, lapor lagi. Pak Ustadz, alhamdulillah selama di Mekah sudah khatam 1 kali lagi. Ya, apa maksudnya menginformasikan ini? Besok ketemu lagi, Pak Ustadz. Kita ke Mekah ini pergi beribadah kan? Iya. Saya mohon maaf, saya jarang tidur di hotel katanya. Karena hampir tiap malam saya tahajud di Masjidil Haram dan pulangnya setelah duha. Ya baguslah. Besok ketemu lagi, lapor lagi, Pak Ustadz, benar kan kalau ke Mekah ini kita beribadah? Iya. Saya heran sama teman-teman saya katanya. Tidur aja. Tidur aja di kamar. Padahal 30 juta kok untuk tidur aja ya. Nah, mulai ini. Mula-mula hanya menginformasikan ibadah. Lama-lama berubah menjadi ujub, merasa bangga dengan ibadah sendiri. Lama-lama mulai merendahkan orang lain, menganggap bahwa teman-temannya ya tidak seperti dia lah. Ambo heran. Sabanyak ko piti habi pelalok kalalok sa di kamar hotel. Maka ko ibadah banyak. Mulai merendahkan. Karena belum tentu orang yang kelihatan secara kasat mata tidur ketika bertemu dengan kita, bisa jadi mereka punya ibadah khusus di mata Allah. Banyak orang yang hobinya menolong orang, walaupun secara pribadi kita kelihatannya kurang ibadah fardiyah, ibadah individunya, tetapi dia sangat hobi menolong orang, dan itu boleh jadi di mata Allah lebih berkah. Ada lagi yang hobi begini. Ada di beberapa masjid, ustadz sedang ceramah, dia asik baca Quran. Dia pakai Al-Quran kecil atau Al-Quran digitalnya. Dia ustadz itu ceramah, dia baca Quran terus. Itu artinya apa? Dia sedang mengatakan bahwa yang sedang ceramah tidak perlu didengar. Padahal siapapun yang bicara, dan saya yakin kalaupun dia disuruh bicara di sini, dia pun pasti ingin untuk didengarkan. Bukan baca Quran yang masalah, tapi timingnya. Timing dia baca Quran. Kalau baca Quran aja dimasalahkan, apalagi baca WA gitu kan. Siapapun dia, ketika dia bicara di sini, dia pasti ingin dipedulikan orang. Jadi ada orang yang menganggap, tidak usah didengar, kira-kira gitu. Nah, itu sikap-sikap sombong, menganggap enteng. Bahkan ada yang menganggap enteng Allah gitu. Ada orang yang tidak mau mematikan HP-nya masuk rumah Allah. Betapa pentingnya baginya yang lain. Padahal dia sudah masuk ke rumah Allah ini. Dan ingat, Bapak Ibu jemaah, ketika kita masuk ke rumah Allah, wa annal masajida lillah, bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Tidak boleh ada lagi kepatuhan, ketundukan, permohonan selain kepadanya di rumahnya ini. Dan ingat, kalau kita punya HP Android dan itu punya sinyal internet, ke HP itu berlalu lintas berbagai hal, termasuklah yang porno-porno. Jadi artinya apa? Kita membawa ke dalam masjid hal-hal yang sesungguhnya tidak layak untuk dibawa, kecuali HP dimatikan sinyalnya. Bahkan ada orang yang sholat pun tidak dimatikannya, sehingga bergetar-getarlah dalam sakunya. Padahal dia ingin memohon kepada Allah. Lalu dia anggapnya apa Allah gitu? Ketika dia
masih membukakan diri untuk urusan yang lain, dan itu dilakukan di rumah Allah. Kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur rahimakumullah, marilah kita belajar tawadhu kepada Allah sejenak ini, nggak lama. Kok hanya waktu yang sejenak untuk berurusan dengan Allah yang maha segala-galanya, kita masih menyambi-nyambi gitu. Jadi wajar kalau Allah pun ya tidak begitu peduli dengan kita yang menyambi-nyambi beribadah kepadanya. Tawaduklah kepada Allah. Ini rumah Allah, dan di dalam ini kita khususkan sejenak buat Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita orang rendah hati. Kami kira demikian ceramah singkat zuhur ini, dan dikatakan hamba Allah itu adalah orang-orang yang hidup di muka bumi dengan rendah hati, alias tidak sombong. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا